Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang PCB lagi karena sudah lama kita nggak bahas PCB. Eh, untuk video ini saya akan bahas tentang ini lagi. Pernah saya bahas tapi itu agak agak lewat-lewat aja, nggak fokus, kayak main-main saja. Jadi saya mau bahas secara fokus bagaimana kita membuat desain PCB yang bentuknya itu sesuai dengan keinginan kita. Kita mau bulat, kita mau lonjong, kita mau jajaran genjang, segitiga, atau apapun. Caranya cukup mudah. Kita awalnya intinya kita dalam membuat desain PCB yang sesuai dengan keinginan kita bentuknya. Ini bentuk PCB-nya ya. Kalau untuk rangkaiannya kan sudah saya bahas nih di video-video sebelumnya. Untuk dasar-dasarnya juga cara mendesain PCB di isi EDA ini kan sudah saya bahas di beberapa video ya. Kalian kalau yang belum, kalian nonton dulu video sebelumnya. Nah, di sini saya fokus ke bentuk PCB-nya, shape-nya ya. Bentuk PCB-nya sesuai dengan keinginan kita. Ukuran dan bentuknya. Saya di sini pakai bantuan software Corel ya, Corel Draw. Kalian bisa pakai software apa saja yang bisa menggenerate DXF. Kenapa harus DXF? Karena yang bisa diimpor oleh Isieda setahu saya masih DXF ya, masih DXF yang bisa dalam bentuk vektor ya. Dalam bentuk vektor kita hanya bisa ada pilihan di sini DXF, nggak ada pilihan lain. Jadi menurut saya ya untuk sementara cari software yang bisa generate file di XF. Sekarang kita buka Corelnya. Di sini saya sudah coba tadi untuk bentuk seperti ini dan saya impor ke sini itu bisa. Sekarang saya ulang dari awal ya, saya ajarin kalian. Misalnya kalian ingin membuat sebuah PCB yang ingin kalian masukkan ke dalam sebuah kotak. Kotaknya itu sudah jadi misalnya ya. Kotaknya itu sudah jadi. Misalnya kalian ingin buat sebuah PCB yang bisa masuk ke dalam lingkaran ini. Nah, pertama-tama kalian harus ukur dulu nih PCB-nya. Ini areanya ya. Kita ukur dulu si diameter si lingkaran yang akan kita masukkan ke sini ya, PCB-nya ya. Ini hanya contoh. Kalau kotak kalian harus tahu juga, atau untuk kalau kalian ragu, kalian bisa scan tuh kotak yang ingin kalian masukkan PCB-nya. Kalian bisa scan, kalian ambil bentuknya saja agar kalian tahu persis berapa size atau dimensi dari PCB yang akan kalian buat. Ini saya sebagai contoh, saya akan buat bulat misalnya ya. Saya akan lihat bulat. Itu di sini diameternya ya sekitar 8 mili atau 7,7 mili. Saya buat di Corel dulu 7,7 mili. Nah, di sini saya sudah dapat 7,7 mili. 7,7 mili, 7,7 cm ya, 77 mili salah. Jadi 77 mili atau 7,7 cm. Nah, di sini simple saja caranya, cukup kita ekspor dari Corel ke file DXF. File ekspor atau Ctrl E bisa langsung, terus kalian bisa langsung pilih di XF di sini. Namanya kalian bebas saja, misalnya PCB bundar. Ini bisa save. Nah, di sini oke saja, saya nggak rubah apa-apa di bagian sini. Saya pakai Corel X7, saya nggak rubah apa-apa di bagian yang sini ya. Saya langsung oke saja. Nah, di sini saya langsung buka isi edanya dan langsung impor. Kita bisa select file di sini. Nah, di sini langsung ada muncul, kita pilih foldernya. Tadi saya memang taruh di folder ini ekspor, dan saya pilih file yang sesuai dengan yang saya simpan tadi ya. Itu tadi motor Satria ya, knalpot Bogar. Kalau kalian mau tahu. Oke, sekarang kita open, kita buka. Nah, di sini sudah dapat bentuk PCB-nya. Kita tinggal mau jadikan dia sebagai apa tuh. Kalian bisa jadikan top layer, bisa top stick layer bisa. Nah, sekarang kan kita ingin buat bentuk PCB itu, berarti dia ada di board outline
dia sebagai board outline atau garis luar si papan PCB-nya. Kita impor. Nah, sini kita tinggal bebas nih kita mau taruh di mana. Nah, sekarang kita sudah punya papan PCB bentuk bulat. Coba kita pakai bentuk yang lain ya. Kita pakai bentuk misalnya agak gabungan antara bulat dan kotak ya. Kita buat kotak, terus kita smoothkan sudutnya, kita round, terus kita gabung nih bulat dengan kotaknya. Kita akan buat PCB seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Ctrl E, ekspor, dan kita kasih nama gabungan. Ekspor. Save as tipenya harus DXF ya. Save as tipenya harus DXF. Oke, sekarang buka di ICEDA-nya. Menit pendek, sedikit yang dijelasin tapi menitnya udah 6 menit. Kita buka dan dreng, kita sudah dapat bentuk yang kita inginkan. Kita bisa, apa tujuannya? Supaya kita bisa membuat sebuah PCB sesuai dengan tempatnya ya. Apabila kita sudah punya tempatnya, kita sudah punya boxnya, misalnya kalian beli box murah seperti box X1, box X2, itu tipe-tipe box elektronik yang banyak di pasaran ya. Box X1, box X2, atau kalian bisa pakai box bekas apa, kalian tinggal scan bentuknya, lubang-lubang bautnya kalian pakai dengan cara untuk membuat lubang di PCB kita pakai hole ya, ini hole, kita klik, kita pilih, terus hole-nya ini kita letakkan saja di mana sesuai dengan yang kita inginkan. Tentu harus kalian ukur ya tempat hole-nya, misalnya ini lubang baut, agar sesuai dengan posisi stand lubang bautnya. Terus ukuran diameter lubangnya juga harus ditentukan tuh. Nah, di sini diameternya itu 2,032 mili. Kalian bisa bebas untuk menentukannya. Di sini saya pakai dia 3 mili. Nah, tapi ini kalian bebas ya. Nah, sekarang coba kita route untuk lihat hasilnya. Hasilnya gimana? Bagus ya? Kita coba route ya. Auto router. Kita route online. Route online itu lama. Route online itu lama, kita batalkan dulu. Kita route offline. Kita route offline. Pakai menggunakan lokal ya. Ini memang fiturnya ICEDA ya, pernah saya jelaskan di video tentang cara membuat PCB di ICEDA. Itu di video-video awal. Nah, sekarang kita coba route. Sudah ada pilihan lokalnya, available, tersedia. Cepat kan, nggak sampai 1 detik. Nah, sekarang kita coba lihat hasil 3D dari PCB yang kita desain tadi. Gimana hasilnya? Keren. Ini bisa jadi gantungan kunci ya. Itu mungkin RS King yang lewat ya. PCB-nya cantik, bisa jadi gantungan kunci. Mungkin kalian bisa taruh nama kalian seperti yang saya pernah tutorialkan di sebelumnya. Kalian tinggal tambah teks apa saja yang ingin kalian tambahkan di PCB kalian, dan kalian bisa cetak sekarang sangat mudah. Kalian bisa cetak di Cina. Saya nitip ke teman karena lebih murah ongkos kirimnya. Namun kalian bisa cetak langsung juga. Kalian bisa masuk ke JLC PCB, kalian bisa masuk ke PCBWay, atau yang terkenal lainnya, PCB GoGo dan lain-lain. Itu murah. Kalian dengan modal 100-200 ribu sudah bisa cetak PCB. Murah kan, kecuali ongkos kirimnya mahal. Oke, sekian video ini, semoga menambah ilmu kalian tentang elektronika dan Arduino secara khusus, juga menambah ilmu kalian tentang ICEDA yang memang saya bahas secara khusus software desain PCB yang menurut saya paling powerful ya, paling lengkap, paling murah, bahkan gratis, terus paling
lengkap juga fiturnya seperti software-software yang berbayar lainnya yang mahal. Jadi ini kekurangan cuma satu, software ini online, jadi kalian nggak bisa pakai dia offline. Tapi online itu menurut saya kelebihan ya, karena dengan dia menjadi software yang online maka membuat library-nya sangat lengkap, karena kalian nggak perlu download library. Library-nya sudah sangat lengkap, jadi kalian sudah nggak perlu lagi cari komponen yang susah-susah ya, semua sudah tersedia. Mungkin hampir semua ya, saya nggak bisa bilang 100% ada, tapi hampir semua yang saya butuhkan itu ada di dalam library isi ada ini. Bahkan soket-soket yang aneh pun ada. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Saya Ronald Rezal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.